Video berikut ini kita akan membahas salah satu strategi untuk melakukan pembelian, yaitu buy on support. Jangan kemana-mana. Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Kita ketemu lagi dalam video tutorial di channel Stock Technician. Kali ini agak di luar pakemnya ya, karena saya biasanya melakukan pembelian saat terjadi breakout. Saya juga berulang kali dalam berbagai video analisa, saya senantiasa menganjurkan teman-teman untuk melakukan pembelian saat terjadi breakout resisten. Kali ini kita akan coba membahas strategi yang lain, yaitu kita membeli pada saat harga sedang disupport. Salah satu alasan saya untuk membahas strategi ini adalah melihat situasi pasar sekarang. Kayaknya indeks kita itu sedang turun terlalu kencang. Ya, ditakutkan ini adalah awal dari suatu siklus penurunan atau downtrend atau bearish. Maka ya paling nggak kita udah siap strateginya, bagaimana cara kita untuk entry di saat pasar sedang tidak terlalu bersahabat. Paling pertama kita akan membahas dulu keunggulan ataupun keuntungan menggunakan strategi buy on support. Yang paling pertama tentu saja hal ini sangat cocok di hati kebanyakan orang, karena kita tahu sehari-hari juga kita kebiasaan untuk membeli barang di harga yang murah lalu menjualnya di harga yang lebih tinggi. Agak sulit kita di kehidupan sehari-hari itu membeli barang di harga mahal terus kemudian berharap harganya naik lebih tinggi. Itu hanya bisa kita terapkan di pasar finansial, di mana kita bisa melihat tren yang bergerak naik, kita bisa buy high, sell higher. Tapi dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak kita lakukan adalah membeli di saat barang sedang murah lalu menjualnya saat harga sudah bergerak naik. Nah, ini bisa dilakukan juga di pasar saham. Kita membeli pada saat harga sedang terkoreksi, menyentuh support, kita melakukan pembelian lalu mengikutinya, menunggu sampai harga mencapai suatu resisten, mencapai level tertentu lalu kita jualan. Kita mendapatkan keuntungan. Lalu keuntungan yang kedua atau keunggulan strategi ini adalah secara umum strategi ini bisa diterima lebih luas, lebih banyak kalangan yang bisa menerima, baik itu trader yang sudah bertahun-tahun bertransaksi di pasar finansial ataupun trader yang baru mulai. Kalau trader yang udah terlalu sering atau udah punya pengalaman di pasar finansial tentu saja udah paham ya. Mereka bisa melihat, oke, ini saatnya terjadi koreksi, kita melakukan pembelian dan mengikuti tren naiknya lebih tinggi. Kalau untuk pemula, ya tentu saja seperti yang poin pertama tadi, bahwa ya ini sangat umum dilakukan di kehidupan sehari-hari. Cara berdagang seperti itu, beli murah, jualnya mahal. Ya kan? Jadi strategi ini lebih mudah diterima di segala kalangan trader, baik yang sudah bertahun-tahun trading ataupun yang baru mulai, baru 1-2 tahun trading. Ya saya kira masih tertancap cukup jelas bahwa ya belinya saat dia turun lalu kita jualnya saat harganya naik tinggi. Strategi ini juga biasanya dilakukan oleh teman-teman yang bergerak dengan data fundamental ya. Mereka membeli di saat harga sedang terkoreksi, harga ada di bawah harga buku dengan kinerja yang tetap bagus. Mereka akan menganggap ya ini harga sedang murah, kemudian mereka melakukan pembelian. Jadi strategi buy on support ini lebih banyak diterima di berbagai kalangan daripada strategi untuk buy high sell higher atau buy on breakout. Itu biasanya terbatas pada pengguna teknikal yang ya sudah cukup mengerti untuk melakukan pembelian, udah bisa melihat arah tren, dan ya saya kira udah cukup punya pandangan lebih jauh dalam masalah trading. Biasanya lebih cocok dengan buy on breakout. Keunggulan berikut dari strategi ini adalah strategi ini cocok atau lebih sering digunakan untuk trading jangka pendek.
karena saya kira tidak perlu melihat tren naik. Walaupun tren sedang turun, asalkan kita lihat ada di support, kita bisa melakukan pembelian dengan resiko yang terbatas, resiko kecil. Kemudian kalau harga bergerak naik, ya kita bisa ikutan untuk mengambil keuntungan. Jadi nggak perlu melihat uptrend yang terlalu jauh, karena kalau biasanya mengikuti uptrend itu diperlukan lebih banyak ketenangan, tidak mudah terombang-ambing dengan berita-berita ataupun rumor dari orang lain, tidak mudah untuk terpengaruh atas bisikan orang lain. Nah, saya kira strategi untuk buy on support ini memiliki keuntungan di sini, memiliki keuntungan itu karena tradingnya jangka pendek, tidak usah terlalu banyak menahan diri, menahan emosi gitu ya. Kalau udah cuan ya jual. Sebagaimana semua strategi ataupun action di pasar finansial, selain keuntungan, keunggulannya, tentu saja ada beberapa kelemahan yang saya coba catat, saya coba rangkum dari beberapa trader yang sudah berbincang-bincang dengan saya. Kelemahan yang paling utama yang sering kali saya temui adalah trader yang membeli di support itu biasanya mengurangi tingkat kewaspadaan. Awareness itunya berkurang jauh. Karena mereka menganggap saya kan belinya di support, belinya di harga yang murah. Kemudian mereka lebih santai, nggak taunya harganya turun. Mereka lihat, masa sih ini paling cuma sesaat lagi, sebentar lagi nih support yang sebenarnya ini kena terus dia mantul. Padahal saham yang turunnya kecil-kecil, dia turun pelan-pelan di bawah support, pelan tapi pasti itu jauh lebih membunuh. Pada saat seorang trader sadar, waduh, ternyata floating loss-nya udah cukup besar, sehingga untuk melakukan cut loss kayaknya udah terlambat. Nah, tingkat kewaspadaan ini yang patut diperhitungkan. Cukup sering saya ketemui trader yang kurang waspada karena merasa membeli di saat murah, kemudian ternyata harga meluncur turun lebih dalam. Masalah berikutnya yang merupakan banyak inti percakapan saya dengan trader lainnya adalah strategi ini ternyata agak kurang cocok diterapkan pada saat uptrend sedang berlangsung. Jadi kalau uptrendnya udah cukup panjang, udah cukup kuat, udah cukup dewasa, itu biasanya strategi ini tidak berhasil. Artinya walaupun kita menunggu di support, kita menunggu oke, terjadi retracement, kita tunggu di support, nunggu di support kok nggak kena, karena ternyata harganya udah naik lagi, trennya terlalu kuat, nggak sempat menyentuh supportnya, harga udah berbalik naik, udah ada support yang baru. Saya mau kejar, takut nyangkut karena di pucuk. Teman-teman, berkali-kali kan saya katakan, kita lihat kalau dia tembus all time high, itu adalah konfirmasi terjadinya uptrend. Tidak ada konfirmasi lain yang lebih kuat daripada pada saat harga menembus all time high. Dan itu tidak akan mungkin atau agak jarang untuk mendapatkan harga di support lagi. Yang nunggu di support, berarti dia mesti naik lagi. Karena ada support baru, dia tunggu lagi di situ, nggak dapat lagi, dia naik lagi lebih tinggi. Ya seperti itu, biasanya kan ketinggalan mulu, nggak dapat. Tapi itu adalah salah satu bentuk risiko yang harus diterima pada saat kita mengambil keputusan untuk menggunakan suatu strategi tertentu. Ada keunggulan, pasti ada kelemahan kan? Nah, di sini adalah kelemahannya yang nomor 2. Berikutnya adalah kelemahan yang nomor 3. Jadi ada beberapa kelemahan, tapi saya cuma merangkum 3 yang paling sering saya dapat, yaitu terjebak dalam fase reversal. Jadi kalau dia sedang bullish, kemudian dia memasuki fase bearish, itu kan ada reversal. Dia turun, oke, dia retracement, kita kira hanya retracement biasa, kemudian kita nunggu di support, kena. Dia mantul sedikit, kemudian dia turun lagi. Dia sedang reversal, harganya sedang reversal. Jadi teman-teman kalau mau beli di support, perhatikan dulu di sebelah kiri. Perhatikan dulu harga sebelumnya, pergerakan sebelumnya, apakah ada sinyal, ada reversal sinyal yang keluar. Kalau memang cukup aman, ya mungkin teman-teman bisa pertimbangkan masuk. Ingat yang nomor 3 ini supaya tidak terjebak atau tidak mudah terperangkap dalam perangkap offside gini, reversal gini, teman-teman harus tetap waspada. Ingat tadi kelemahan nomor 1 yaitu kurangnya kewaspadaan pada saat kita membeli di support. Nah ini menyangkut kalau terjadi
reversal ya, jadi bukan cuma sekedar sedang turun terus kita nunggu di bawah, enggak. Ini dia lagi naik, retracement, kita kira retracement biasa, enggak taunya itu adalah awal dari satu reversal. Nah itu bisa menjebak, dan kalau udah terjebak dalam fase reversal biasanya akan sulit untuk bangkit lagi. Dia akan turun jauh, cukup dalam, dan nggak tahu kapan lagi dia naik. Kejadian ini pernah saya dapatkan dari seorang trader yang terjebak di saham Indi waktu itu sempat naik tinggi sampai berapa ribu gitu, 4.000 ya. Kemudian ada lagi sama apa ya, ada pernah saya dapat itu nikel, NIKL, itu juga orang terjebak cukup tinggi, ada di 5.000-an kalau nggak salah, ingat saya. Nah, dia reversal tapi orang masih menganggap ini masih bisa naik lebih tinggi lagi, udah hold aja. Nggak taunya udah masuk fase reversal. Selain ada keunggulan yang tadi saya ungkapkan di awal, ini adalah 3 kelemahannya. Teman-teman mesti mewaspadai 3 faktor ini, karena ini yang paling sering saya temui diceritakan oleh trader-trader yang konsultasi dengan saya, yang menelpon ataupun yang sekedar chat di Telegram ataupun di WA, atau nulis juga di komentar di YouTube ini ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, ada masalah-masalah lain yang kira-kira menguntungkan ataupun merugikan dengan membeli di support, langsung aja tulis di kolom komentar. Saya yakin pendapat teman-teman itu bisa membantu kawan-kawan trader yang lainnya. Sekarang kita akan lihat contoh penggunaan ataupun contoh penerapan strategi buy on support. Jangan khawatir, ini kejadiannya sudah lampau, sudah pernah terjadi. Saya hanya menggunakan fitur bar replay. Jadi saya akan memutar ulang kita punya chart trading view supaya bisa mendapatkan contoh yang bagus. Kita akan lihat contohnya sama-sama. Pertama kita akan ambil contoh S-Hardware. Nah, di saham ini saya ambilkan tanggal, ini adalah tanggal 10 Januari 2013. Ini adalah chart polos, hanya ada harga dan volume. Ini umum di charting tool apapun ya, nggak ada indikator apapun, polos. Istilahnya ini naked chart, benar-benar tanpa indikator. Kemudian kita mulai mempelajari. Paling pertama tentu saja kita akan buat sebuah biasa ya, trend line. Bagaimana trend line-nya? Oke, di sini ada sedikit kepotong, kita pindahkan di sini. Nah, semuanya udah oke. Teman-teman bisa menggunakan fungsi kontrol, tekan tombol kontrol sambil menggeser-geser ini mouse sehingga fungsi magnetnya menyala ya. Dia punya snap itu langsung menyala, jadi otomatis titik ini akan mencari ujung candle tertentu yang teman-teman paling dekat. Misalnya ini di sini kan kena. Oke. Nah, kita periksa ke sebelah kiri, apakah semuanya oke? Kelihatannya oke ya, semuanya cukup oke. Trend line-nya udah berapa kali di testing di sini, 1, 2, 3. Ya, kelihatan oke, udah ada 3 kali testing di trend line. Ini trend line hijau ya, uptrend line. Kita akan melihat, pertama kita cari-cari support kan ini lagi uptrend ceritanya, kita mau beli di support. Nah, kita akan cari supportnya di mana. Oh, kayaknya ini ada support di sini ya, karena ini adalah resisten yang baru tertembus. Kayaknya sekarang S-Hardware ini ada di support, karena kita punya support sepertinya ini adalah resisten yang baru tertembus. Kalau seperti ini kan biasanya saya kasih warna hijau ya sebagai support. Nah, ini kan tertembus di sini, kemudian dia testing support. Oke, kita lanjutkan kita punya perjalanan. Wah, ternyata supportnya tertembus. Oke, ini teman-teman lihat ini supportnya tertembus. No problem, kita kan belum entry ya. Kita maju lagi. Oke, ini naik lagi di atas support. Jadi teman-teman punya support yang benar, kita akan punya support yang sebenarnya, real supportnya itu ada di bawah sini. Kelihatannya dia mantul. Kemudian ini adalah resisten, ini masih sebagai resisten. Teman-teman kemudian boleh kasih dia warna kuning. Seperti biasa saya kalau ada satu resisten atau support yang sedang diuji, saya akan kasih warna kuning supaya
lebih mudah saya menerjemahkan karena otak manusia itu lebih cepat bekerjanya, lebih cepat menafsirkan warna. Nah, itu jelas, itu penelitian psikologi. Dibanding apapun itu warna lebih cepat. Jadi kalau teman-teman pengen sesuatu yang benar-benar merangsang kerja otak, itu kasih warna. Sejak kecil, sejak masih kanak-kanak juga itu udah dirangsang dengan warna, sangat cepat bereaksi. Jadi kita kebiasaan pakai warna ya. Teman-teman lihat dia udah ada di atas kita punya support. Oke, kotak kuning ini adalah support. Kalau nanti dia support testing di area kuning, ku entry. Gitu kan ceritanya. Oke, kita akan entry di area kotak kuning. Anggap aja saya punya entry ada di sekitar 750. Saya akan gambar saya punya titik entry. Jadi di sekitar kotak kuning ini ada di 765. Di bawahnya itu sekitar 745 ya. Saya ambil kira-kira saya akan mulai entry 755 ya. Ini akan jadi titik entry saya. Ini ada garis 750, naik dikit lah. Nah, 755. Di sini saya akan entry. Kalau dia support testing, teman-teman kita akan lihat langkah berikutnya seperti apa. Apakah akan terjadi support testing? Kena ya, kita entry di sini. Jangan lupa pasang kita punya stop loss. Stop loss dari kita punya entry itu misalnya dari 755, saya biasanya kurangi 3%. Stop loss saya itu kira-kira ada di 735 sampai 725. Bisa mengerti ya, ada 3%, minus 3% dari saya punya entry. Saya akan pasang stop loss sehingga kalau tersentuh titik tersebut, saya akan melarikan diri. Saya akan ada stop loss di sini. Karena ini stop loss, saya kasih warna merah biar kelihatan. Ini entry saya kasih warna putih ya. Kita bisa jelas warnanya. Oke, saya entry di warna putih. Saya akan stop loss di warna merah. Kemudian target saya paling dekat. Jadi di mana saya akan action. Di sini adalah resistennya. Saya akan taruh. Ini akan saya kasih warna hijau sebagai saya punya target. Entah saya mau nambah atau saya akan jualan. Kita akan lihat nanti kelakuannya pada saat dia sampai di area kotak hijau. Yang jelas pada waktu harga bergerak turun dari sini, teman-teman lihat pada saat dia support testing, dia sementara turun-turun ini volume mengecil, begitu dia mulai mendekati support, volume mulai membesar. Berarti ada ramai transaksi waktu dia mendekati support. Itu yang kita baca kan. Begitu juga di sini nih teman-teman lihat pada waktu dia testing support, oke, volume yang membesar, ada keinginan dari pasar yang cukup besar untuk bertransaksi pada waktu dia ada di support. Itu yang kita baca. Kita lanjutkan stop loss. Ini terkena loh. Ini ada di bawah saya punya stop loss. Harga closing di 730, saya punya stop loss 730, kena. Nggak ada macam-macam, kita stop loss. Entah besok dia mantul atau enggak, itu urusan lain. Kalau dia mantul lagi di atas garis putih, ya entry lagi, no problem, hanya loss 3% kok. Dia naik lagi di atas kita punya garis putih, teman-teman udah lihat dalam situasi uptrend tak ada kekhawatiran, sikat aja. Kita akan entry lagi, kita punya setup masih sama ya, entry di 715 atau 750, kemudian kita punya stop loss ada 730. Biasanya initial buy, entry pertama kali itu memang agak rentan karena harga masih bisa turun ke area stop loss, kemudian harga belum bergerak terlalu jauh. Stop loss maning, teman-teman lihat begitu kita di bawah kita punya area stop loss, ya lakukan. Kalau teman-teman nggak bisa lakukan di candle ini, lakukan di keesokan harinya. Besok harinya juga dia belum mau bergerak naik di atas kita punya area stop loss, ya sudahlah, eksekusi aja, nggak usah terlalu neko-neko, karena ini resikonya banyak kan. Bisa aja dia turun cukup lama dia sideways, terus teman-teman terjebak di area sideways. Agak-agak aneh kan kalau sengaja menjebakkan diri di saham yang sedang sideways. Di sini kita lihat S hardware udah naik di atas kita punya titik entry 755, S hardware closingnya di 780. Ya sikat. Kalau teman-teman punya iPod itu kan ada namanya ATM, Automatic Trade Machine. Jadi teman-teman bisa setting itu supaya pada saat harga melewati titik tertentu, dia akan otomatis pasang order buy. Kalau sekuritas lain saya kurang tahu, saya kurang paham. Yang saya ingat itu adalah ATM-nya iPod. Jadi iPod itu bisa teman-teman pasang pada saat dia turun, misalnya seperti ini, dia turun kena suatu level tertentu, otomatis kita dipasangin order jualan. Kalau dia naik menyentuh level tertentu terus dia mantul turun, bisa dipasangin order otomatis untuk membeli. Jadi buy and sell itu bisa di setup di
iPod. Karena ini bukan endorse ya, ini bukan endorse, nggak ada hubungan sama sekali dengan iPod. Saya suka dengan fasilitas yang terpasang di iPod. Harga ternyata masih sideways teman-teman. Ini masih belum mau menyentuh kita punya target, tetapi kita lihat terjadi peningkatan transaksi yang bisa dikatakan ya signifikan lah ya setelah dia naik di atas ini. Kita lihat selama dia bergerak di atas, volume kayaknya lebih tinggi. Kira-kira kalau teman-teman melihat ini, otaknya langsung berubah ya. Ini langsung hijau matanya karena pada saat dia bergerak naik ternyata pasar sangat mendukung. Teman-teman harus berpikir bahwa di area kotak hijau ini bukan tempatnya jualan. Malah ini adalah konfirmasi harga akan bergerak naik lebih tinggi. Apalagi kalau kita lihat di kiri, ternyata area kotak hijau ini adalah all time high untuk S hardware. Oke? Tidak ada harga tertinggi lain yang pernah dicapai oleh hardware, dan seperti yang kita sudah selalu katakan, tidak ada konfirmasi uptrend yang lebih kuat selain tertembusnya all time high. Oke, teman-teman bisa lihat all time high S hardware ada di atas ini di 880. Kita punya target ada di sekitar 840. So masih ada 40 poin sebelum mencapai all time high. Bikin gugup ya kalau seperti ini dia sempat turun mendekati kita punya entry level. Kalau misalnya dia turun lagi di bawah kita punya entry level, kan artinya kita dari cuan udah mulai rugi lagi. Di sini kita berhenti dulu, kita sepakati dulu dia sudah mencapai kita punya target. Dengan demikian, ini kita punya high ada di angka 850. Saya akan menggeser saya punya stop loss lagi 850 kurang 3%. Sekarang saya punya stop loss itu terpasang di 825. Kita geser kita punya stop loss. Saya agak pelit kalau stop loss ya, jangan jauh-jauh, ruginya terlalu banyak. Next kita lanjut, ternyata dia menembus kita punya all time high, closing di atas all time high. Sekarang teman-teman boleh melakukan pembelian pada saat dia menyentuh kita punya area kotak hijau. Ya, dia menembus resisten. Sabar, biarin aja. Seperti kita katakan, kalau dia menembus satu resisten, dia akan turun untuk support testing. Ingat selalu tuh, dia akan turun untuk support testing. Di situ kita masuk karena ini sedang uptrend. Tenang aja. Kalau kita nggak dapat, ya sudah. Itu adalah salah satu resiko dari menggunakan strategi buy on support. Wah, ternyata dia naik terus, tapi kelihatannya ada yang kurang ya. Volumenya menurun. Semoga aja dia kembali ke support. Kita masih ada kesempatan untuk entry. Nggak mau kena kita punya support teman-teman. Nggak mau kena kita punya titik entry. Oke, dia malah menembus resisten. Naikkan lagi ke sini ya. Di mana? Di sini ya. Di sini aja ya. Oke, di sini kemudian ini adalah di angka 880. Stop lossmu naikkan lagi. Stop lossnya sekarang ada di 853. Oke, mana 853? 855 ya. Di sini kita punya stop loss. Ini teman-teman punya entry yang baru. Kalau dia kembali lagi menembus kita punya entry level, tapi nggak kena kita punya stop loss, kita boleh entry di sini. Iya kan? Ini kan support. Sekarang bentuknya dari tadinya all time high sebagai resisten, pada saat dia tertembus, teman-teman akan mengatakan ini menjadi support dan teman-teman boleh entry buy on support. Sip, udah mulai kena kita punya support, santai aja dulu. Santai, tenang aja. Ini dia turunnya juga volumenya masih kecil-kecil. Kita tunggu sampai dia mantul. Volumenya makin kecil, warnanya hijau. Ini candle hijau, saya punya volume warna hijau, berarti candlenya hijau ya. Walaupun ini kayaknya doji deh. Doji open di 890, closing di 890. Yes, ini positif doji. Ya, ini candle netral, high tidak lebih tinggi, low juga tidak lebih rendah. So, di sini teman-teman harus mengambil keputusan mau beli, mau nambah muatan, atau cukup lihat-lihat dulu. Kalau yang agak takut-takut, udahlah, tenang aja, ini ada support. Trend line, nanti kalau dia kena trend line kayaknya akan diuji, baru kita ikutan. Seperti itu kan, kita ikuti aja. Oke, masih belum bisa mantul, tapi volumenya makin kecil. Kita lihat dulu historikalnya di sebelah kiri. Kayaknya masih ada yang lebih kecil lagi, masih bisa lebih kecil. Jangan dulu apa-apain. Kita akan lihat lagi, mestinya bisa dapat. Ini dengan satu candle besar dia mantul. Satu candle besar, hijau besar, volume naik. Nah, ini mantul. Saya kira teman-teman bisa mulai membeli di candle berikutnya. Candle berikutnya, apapun yang terjadi, entah dia turun atau dia naik, ini udah memberikan indikasi S hardware ini akan bergerak naik. Ternyata memang benar ya, menembus all time high. Dan ya selanjutnya teman-teman bisa tahu lah, sekarang S hardware itu ada di angka sekitar di atas 1500 kali atau di 1400. Per tanggal ini saya juga belum
update mengenai SR-Pair. Tapi kalau udah melihat seperti ini, ya teman-teman lakukan aja langkah ini berulang. Di mana mau nambah, stop lossnya digeser naik, supportnya naik lagi. Jadi teman-teman tinggal mengulangi aja kita punya langkah seperti itu. Oke, itu untuk saham yang uptrend. Teman-teman udah lihat ada beberapa contoh kasus yang kita lihat di SR-Pair. Tadi entry-nya enak, beberapa kali cut loss, cuma 2 kali cut loss ya waktu kita initial buy. Kemudian setelah itu harganya naik lebih tinggi, kita mau averaging up. Tadi ada yang sempat nggak dikasih ya, pada waktu harga nggak sempat turun menyentuh kita punya area untuk pembelian, malah terus bergerak naik, ya sudah, kita nggak dapat kesempatan untuk nambah. Tapi selama teman-teman bisa terus mengikuti, ya mau nggak mau kejar terus naik. Tiap kali ada support baru terbentuk, teman-teman buat titik yang baru untuk averaging up. Apakah ini bisa diaplikasikan di semua saham uptrend? Yes, karena ini kebetulan saya ngambilnya yang sedang di all time high, jadi terlihat lebih mudah. Tapi kalau teman-teman mengambilnya di saat harga sedang ada di tengah-tengah, misalnya enggak di all time high tapi dia baru naik dari dasar, biasanya kemungkinan untuk stop loss kena cut loss itu biasanya lebih besar. Makanya kita punya stop loss itu harus juga ikutan naik terus, namanya trailing stop ya. Tadi kita ada di bawah sini, kemudian kita ikut naik terus mengikuti pergerakan harga yang lebih tinggi. Selain saham yang sedang uptrend, tadi kan saya katakan kita belinya saham uptrend tuh nggak akan kebagian. Ada contohnya tadi kan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau kita terapkan pada saham yang sedang downtrend. Ini agak ngeri-ngeri sedap, tapi ini adalah salah satu strategi yang bisa dipertimbangkan. Untuk contoh saham yang sedang downtrend, saya akan ambilkan contoh dari chart BBTN. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai contoh ini, saya harus memastikan dulu teman-teman mengerti disclaimer untuk analisa ini ya, karena ini adalah contoh. Maka saya sangat-sangat menganjurkan teman-teman untuk benar-benar menyimak. Ini contoh kalau dipraktekkan tanpa kehati-hatian hanya akan berujung pada malapetaka. Saya pun mempraktekkan strategi ini sangat-sangat selektif, tidak sembarang kasus saya langsung hantam gitu ya. Mesti banyak persyaratan. Kalau memang udah nggak ada pilihan saham lain dan ini adalah satu-satunya pilihan untuk saya trading, maka saya akan eksekusi. Tapi kalau masih ada pilihan saham lain, saya akan dengan senang hati menghindari saham-saham yang sedang downtrend. Di sini kita lihat untuk BBTN ya, pada saat kita melihat oke, di bawah sini ada support. Kita lihat ke kiri, oke, di sini ada head, kemudian di sini ada right shoulder, di sini ada left shoulder, ya kan? Jadi ada head and shoulder. Di sini terkonfirmasi pada saat kita punya harga tidak mampu menembus neckline. Jadi ini adalah neckline untuk BBTN. Bagaimana harga tidak bisa naik ke atas kita punya neckline sehingga neckline ini menjadi resisten yang sangat kuat, kita akan mulai mengatakan bahwa ini adalah reversal pattern di BBTN dan ini adalah memasuki fase downtrend untuk BBTN. Ini kejadian teman-teman bisa lihat tanggal 6 September 2018. Kita udah memasuki fase bearish di BBTN dan ini sudah berlangsung. Sekarang juga masih terjadi seperti ini, belum ada reversal kan. Kita udah sama-sama tahu bahwa BBTN memang sedang downtrend. Di sini kita akan mulai kita punya pembahasan bagaimana caranya kita entry pada saat harga sedang downtrend dengan menggunakan strategi buy on support. Di sini kita lihat ini adalah kita punya support. Oke, teman-teman lihat di support ini ya. Kondisi di support adalah seperti ini. Kita lihat volumenya rata-rata ada sedikit peningkatan pada saat dia naik di sini. Di sini juga dia ada peningkatan volume, di sini tidak ada peningkatan volume, artinya ini udah mentok ini. Dia naiknya cuma sampai sini aja. Di sini kita masih lihat oke, ada peningkatan volume, kemungkinan besar dia naik, cukup optimistis gitu ya. Di sini juga volumenya masih cukup besar, masih bisa naik lah. Ya, kita bisa tenang. Nah, tapi begitu dia di sini volumenya udah kembali ke rata-rata, ini udah suatu pertanda yang buruk. Kita nggak boleh melakukan pembelian pada saat breakout resistance. Teman-teman hanya punya pilihan untuk melakukan
pembelian di area support, itu pun dengan kondisi yang sangat hati-hati. Jadi ini adalah support ya, kita punya support di sini. Saya akan kasih dia warna hijau supaya lebih mudah kita mengenali sebagai support. Kita akan coba jalankan candlenya, chartnya kita akan eksekusi. Kita mau lihat sampai bagaimana, apakah dia bisa menyentuh kita punya support untuk kita melakukan pembelian. Di sini kita lihat BB10 masih bercoba berputar-putar, kayaknya cari korban ya teman-teman. Lihat dia masih bergerak naik, pura-pura naik, tapi ini volumenya udah nggak menggembirakan, sudah mulai terjadi penurunan transaksi. Ini udah benar-benar dicurigai cari korban. Oke, dia udah mendekati kita punya support, tapi belum kena kita punya area support. Nah, di sini dia kena ya. Kita pause dulu. Di sini kena, teman-teman, dia udah sampai ke kita punya area support. Kita boleh mulai atur kita punya setup seperti apa. Kalau dia mantul, kita akan melakukan pembelian di mana dan sampai di mana kita punya stop loss. Ingat ya, kita ini buy on support di saham yang sedang downtrend. Itu selalu harus saya tekankan supaya teman-teman nggak terbuai karena udah cuan terus lupa jual. Saya punya di sini yang warna hijau ini ya, karena dia titik entry saya kasih warna putih deh, biar seragam dengan contoh yang tadi. 2185 akan jadi titik entry kita. Sedangkan untuk cut loss-nya kita ada minus 3% di 2120 kira-kira. Nah, kurang lebihnya di sekitar situlah ya. Jadi kita taruh kita punya titik stop loss 2120. Nggak jauh-jauh amat kok, di deket-deket aja. Ya kan cuma 3%. Nah, ini adalah titik stop loss. Nah, saya akan kasih warna merah supaya kelihatan banget bahwa saya akan stop loss kalau saya udah entry di garis putih, dia turun ke area kotak merah, kita kabur. Kemudian karena ini adalah ceritanya adalah pergerakan downtrend, maka kita perlu hati-hati. Nggak usah target terlalu panjang, bisa cuan kayak tadi. Cuannya yang normal-normal saja. Misalnya ini, oh kayaknya ini udah jadi di sini ya, teman-teman lihat ini adalah area support. Kemudian berhasil ditembus, tembusnya juga volumenya besar. Jadi saya akan taruh di sini sebagai saya punya target. Target ini adalah warna hijau. Saya akan melakukan penjualan di sini. Kenapa nggak berpikir lagi bahwa di sini untuk nambah muatan, Pak? Tidak ada seperti itu. Ini adalah fase downtrend. Teman-teman jangan berpikiran serakah untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak di saham yang sedang downtrend. Tidak memungkinkan untuk pasar kita. Jadi teman-teman saya sarankan untuk trading pendek aja kalau di saham downtrend seperti ini. Kita lihat apakah candle berikutnya udah bisa masuk pada saat dia naik di atas kita punya titik entry. Nggak mau ya, nggak mau naik. Dia ya. Teman-teman lihat di sini dia naik dengan satu candle hijau besar, volume besar. Teman-teman kemudian bisa memindahkan kotak hijau ini ke bawah. Ini adalah support yang baru karena dia lagi downtrend ya, support dengan mudah ditembus dan resisten akan sulit tembus. Makanya kita kasih target garis hijau ini sebagai tempat jualan. Entry di 2185, kemudian cut loss di 2120 itu 3%, kemudian target ada di 2410. Sekarang kita akan memperhitungkan kita punya entry. Saya akan entry mulai dari 2200, artinya ada di atas garis putih 2200 sampai dengan 2180, ada sekitar range 20 poin. Untuk saya entry ada 2 tick ya, saya bisa entry naik turun 2 tick, di situ saya mulai entry. Kemudian cut loss-nya tadi ada di sekitar 3% ya, 3-5% kalau kita masuk di 2200, dan targetnya ada di 2410, ada sekitar 210 poin kalau kita masuk dari 2200, artinya hampir 10% kita punya target. Apakah ini bisa tercapai? Kita lihat aja. Oke, hitungannya udah lengkap ya. Teman-teman udah bisa menghitung ya berapa kita punya reward dibanding kita punya risk. Saya mau kasih catatan dulu. Teman-teman di sini, di candle ini, teman-teman bisa melihat dia menyundul. Menyundul, apa lagi istilahnya ya? Kepalanya nanduk sedikit kita punya target. Kita lihat hari ini high-nya itu ada di angka 2410.
pas di kita punya target, kemudian besoknya dia udah mulai turun lagi. Ini candlenya merah, candle besok itu hijau, tapi kita melihat tidak ada terjadi higher high. Jadi di sini kita udah mulai hati-hati. Ini udah warning. Kalau sekali lagi dia nggak mampu tembus kita punya garis hijau, kita jualan. Tapi kalau dia masih bisa tembus kita punya garis hijau, ya kita jualan juga besoknya karena udah tercapai kita punya target. Seperti itu. Di sini udah naik di atas kita punya garis hijau, di sini kita jualan. Mudah bukan? Karena selanjutnya udah turun lagi. Jadi kita udah cuan di sini. Ya cuannya tadi kita hampir 10%. Mungkin setelah keadaan seperti ini mungkin cuannya itu tinggal di sekitar 7-8% lah. Di sini kita selesai. Apakah pada saat BBTN sudah kembali lagi ke area kita punya entry level, apakah kita boleh membeli lagi? Tidak seperti itu ceritanya ya. Saya tidak menganjurkan cara seperti itu. Saya menganjurkan titik pembeliannya teman-teman turunin lagi. Jadi garis putih ini kita turunin lagi ke area support kita di kotak hijau. Sekarang dia ada di angka 2050 lah. Kemudian kita punya stop loss kita turunin lagi 3% dari 2050. Ada di angka 1990. Nah, dia ada di sini. Udah mulai kelipatan 5 ya. Titiknya udah 5 poin. Kemudian untuk target di mana? Untuk target selanjutnya kita punya target tidak di atas ini lagi. Kita turunin lagi dia. Teman-teman bisa melihat di sini sering terjadi transaksi di area garis hijau ini ya. Nah, di sini kita punya target. Di garis hijau ini kita akan jualan di 2300. Apakah bisa tercapai? Saya juga nggak tahu. Kalau kita lihat bentuk candlenya, ya teman-teman lihat pada saat dia bergerak naik, di sini dia mencapai puncak paling tinggi, kemudian di atas ini dia udah mulai mengecil lagi volumenya. Saya kira dalam 2 atau 3 candle berikutnya dia udah kena lagi di garis hijau. Kita boleh beli lagi pada saat dia udah mantul naik untuk mencapai target di garis hijau ini lagi. Kalau dia masih jalan turun, jangan dulu dibeli. Ingat ini saham sedang downtrend. Tidak ada istilahnya teman-teman bisa yakin bahwa teman-teman cukup beruntung untuk selamat di saham-saham sedang downtrend. Jadi hati-hatilah. Kita lanjut. Ternyata apa yang kita inginkan tidak dipenuhi karena dia udah bergerak naik lagi lebih tinggi. Tapi teman-teman mesti melihat di sini ada sedikit yang aneh ya. Pada saat dia naik di atas kita punya area kotak hijau yang tadinya kita jadikan sebagai target, volumenya tinggi, kemudian dia bergerak turun dengan volume lebih rendah lagi. Kita punya penantian ini akan agak sulit. Bahkan saya cenderung tidak percaya kalau BBTN-nya nanti bisa mantul pada saat dia menembus support kotak hijau. Kalau seperti ini bahaya, karena kalau dia turun menembus kita punya support kotak hijau, ya dia bisa turun lebih dalam. Makanya jangan spekulatif pada saat dia sedang bergerak turun. Tunggu sampai benar-benar mantul. Wah, ternyata dia jalan naik. Teman-teman ya, kita lihat sama-sama pergerakan BBTN, ternyata dia menolak turun. Tetapi ingat kita punya head and shoulder tadi di sebelah kiri kita punya pattern itu udah ada, berarti teman-teman nggak usah terlalu khawatir dia naik terlalu jauh karena head and shoulder-nya itu akan mendorong harga untuk downtrend. Kalau sudah seperti ini, teman-teman mau ikuti atau mau nunggu di bawah itu adalah pilihan. Misalnya kalau teman-teman lama saya nunggunya gitu kan, mikirnya aduh lama ini saya nunggunya, teman-teman boleh naikkan misalnya udah kita buy on supportnya di atas aja, dia cari support lagi, kita akan melakukan pembelian di sini ya di sekitar 2500. Kemudian pembeliannya situ kita punya stop loss kita taruh di bawah sini sekitar 2400 ya, itu 3% ya, 2450 kali 3%-nya sekitar 2430 lah. Nah, ini adalah stop loss. Jadi kalau kita beli di sekitar garis putih, kemudian kita ikuti naik, kita targetkan nggak jauh-jauh, hanya sampai di garis hijau aja, 2800, 2500 sampai dengan 2800 itu ada 300 poin, artinya lebih dari 10%. Teman-teman ya bisa lah diperjuangkan kalau pergerakannya seperti ini ya. Ingat, ini adalah fase downtrend, jadi jangan bercanda. Hati-hati banget masuknya, pertimbangkan benar apakah layak untuk ditradingkan atau enggak. Agak lama turunnya ya, ini kayaknya mau cari korban yang cukup banyak dulu nih. Puas cari korbannya, mungkin karena korbannya masih sedikit, kecil-kecil lagi, makanya dia nunggu
sampai cukup korban. Yes, di sini kena kita punya entry level. Kalau dia mantul, kita ikut untuk sampai target ke garis hijau. Mantul kan? Lihat ini satu candle volume rata-rata. Oke lah, saya pikir ini boleh diikuti. Asal stop lossnya ketat aja 3%, selanjutnya itu aman. Mudah-mudahan aja dia naik. Kita stop loss kawan-kawan. Ternyata spekulasi kita di area support ini tidak berhasil. Gatot, gagal total. Harga kemudian turun menyentuh kita punya area stop loss. Saya kira udahlah, karena dia udah kena stop loss, kita kabur aja. Kita taruh lagi di kita punya perhitungan di bawah sini ya. Di 2000 berapa tadi? 2050 ya. 2050-nya kita entry, kemudian kita exitnya ada di 1990. Di sini adalah kita punya batas, kemudian kita punya target entry di situ. Targetnya adalah di sini. Targetnya agak jauh di 2390, ada 390 poin. Saya kira itu lebih dari 10%. Di sini kita harus menunggu kawan-kawan, entah berapa lama dia bergerak naik atau turun ya. Selama belum kena kita punya entry level ya, jangan merubah rencana. Biarpun menggoda, dia naik gitu kan, naik tinggi, entry di sini naik tinggi. Ya ini kan sudah kejadian, jadi mudah kita ngomong. Pada saat sedang terbentuknya candle emang semudah itu. Makanya saya lebih senang untuk mengatakan ya sudahlah, tetap aja pada rencanamu, tetap nunggu di bawah, toh masih ada saham lain yang bisa ditransaksikan. Kalau memang nggak ada pilihan lain, barulah teman-teman memaksakan diri masuk ke saham downtrend seperti ini. Tapi kalau dalam keadaan normal, ya ada aja saham yang uptrend kan. Ngapain pilih yang saham downtrend? Saya nggak akan terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan saham seperti ini. Biarin aja lah. Ini kalau kita lihat, sebentar kita berhentiin dulu. Ini kalau kita lihat dari sini ya, ini sedang sideways, jadi dia masih sama kuat. Support dan resistennya udah santai aja, karena ini kita punya support juga nggak jelek-jelek amat. Kalau toh nanti dia sampai di kita punya support kotak hijau ini, entah dia mantul atau enggak, dia kemudian naik. Nah, saya kira kita udah lihat trend sideways-nya cukup besar, kita bisa andalkan untuk ikut, bisa dapat cuan lebih banyak. Kita boleh lanjut. Ini ada resisten yang baru ya, saya dapat dari bawah sini. Kelihatannya ini adalah support yang cukup kuat, maka saya harapkan ini juga nanti akan jadi target pada saat kita dapat di harga di bawah. Itu akan jadi tempat penjualan kita. Seperti itu aja kalau kita analisanya. Ini ada sebulan, ada berapa bulan kita menunggunya. Nggak kena-kena kita punya entry level, dia masih tetap bergerak sideways di atas. So, teman-teman, sebagian besar waktumu itu akan habis untuk menunggu. Tapi emang begitulah jadi trader, lebih banyak menunggunya daripada action. Di sini kena, dia udah mulai main-main di kita punya area support. Kalau dia mantul dengan kondisi yang memungkinkan, kita akan ikut. Tapi kayaknya ini bakalan mantul dengan indahnya, karena kita lihat juga dia turun ini ya, dia fase turun di sini teman-teman, lihat fase turunnya diikuti dengan penurunan volume. Pada saat dia menembus support, dia terjadi peningkatan volume. Nah, ini dia menembus support, turun, kemudian dia terjadi peningkatan volume kan. Di sini dia udah mulai nurun lagi volumenya. Jadi teman-teman tinggal menunggu, begitu dia tembus naik ke atas kita punya area kotak hijau, itu sinyal buy. Nah, itu biasanya kita akan dapat keuntungan yang cukup mengenyangkan. Dia naik, volumenya nggak malu-maluin ternyata. Kirain volumenya bakalan imut karena cari korban. Ya, ternyata volumenya bagus. Kayaknya ini agak beresiko, tapi karena masuk dalam kita punya trading plan, kita eksekusi aja. Kita beli di sini ya, masih rencana seperti semula, kecuali kita punya target keuntungan, kayaknya kita mesti revisi, kita turunkan lagi, dia ada di sini ya. Nah, kayaknya ini kita punya target area kotak hijau 2175, oke lah 2180. Kan nggak ada ya di harga kita 2175, adanya 2180. Ini akan jadi target penjualan. Begitu dia kena, kita kabur. Karena downtrend. Kena kita punya target, teman-teman boleh melarikan diri, happy cuan gitu kan, boleh pamer. Happy cuan seperti itu, karena memang seperti itulah kita targetnya untuk pergerakan downtrend, buy on support. Jadi di sini kita udah lihat bagaimana melakukan pembelian di support, bagaimana kita harus menunggu dengan sabar. Kalau teman-teman mau mengejar lagi, tadi kan kita udah contohin ya, di sini kita udah taruh, kita punya titik entry, ternyata nggak mau masuk karena harganya udah keburu naik, ya kan, kita nggak jadi entry. Ya udah, kita tetap sabar, tetap nunggu dia di sini.
Tetap nunggu di kita punya support di mana kita yakin dia bakalan nyampe sesuai dengan kita punya trading plan, ya nunggu aja gitu. Nggak perlu dieksekusi kalau memang teman-teman tidak berniat, tidak sesuai dengan rencanamu. Untuk saham yang sedang downtrend, teman-teman harus lebih berhati-hati. Tidak ada yang bisa membuatmu membeli tanpa persetujuan. Semua kendali ada di tanganmu. Jadi kalau emang nggak sesuai trading plan, ya sudah, biarin aja dia bergerak sebodoh amat. Kita tunggu aja di support sesuai dengan kita punya rencana. Oke, saya kira contohnya cukup ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, seperti biasa, tuliskan di kolom komentar, nanti kita akan jawab. Ya kalau nggak bisa dijawab di kolom komentarnya lagi, kita bikin video lagi, kita akan bahas, kita akan kupas lebih dalam lagi bagaimana strategi. Salam cuan untuk kita semua.